Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yanda. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe channel ini dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Selamat belajar. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita jumpa lagi masih bersama Yanda Fajrul. Di sini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pelajaran IPA tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Baiklah, di sini Yanda sudah memiliki video pembahasannya. Kalian simak video berikut ini. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya adalah salah satunya adalah menghasil bahan makanan. Hewan untuk bahan makanan kita ambil berupa daging, telur, dan susu. Ini adalah yang secara umum kita dapatkan dari hewan-hewan khusus. Contohnya adalah sapi, dagingnya, kemudian ada ayam, telurnya, sapi juga bisa susunya. Dan begitu juga ada binatang-binatang lainnya. Selanjutnya adalah hewan sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya pada ulat sutra atau kepompong dari ulat sutra akan menghasilkan kain sutra dan harganya sangat mahal sekali. Kemudian ada domba akan menghasilkan wol. Kemudian kulit sapi dan kerbau bisa dipakai untuk pembuatan jaket. Yang ketiga adalah sebagai penghasil bahan kerajinan. Contohnya adalah kulit sapi, kerbau untuk membuat wayang kulit. Kemudian bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, kok ini adalah alat yang kita pakai untuk olahraga badminton atau bulu tangkis. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah sebagai penghasil tenaga. Contohnya adalah gajah digunakan untuk mengangkut kayu. Kemudian yang paling umum adalah tenaga kuda untuk menarik delman. Kemudian yang kita temui di daerah pedesaan, tenaga kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Manfaat hewan selanjutnya adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Nah, daripada kotoran sapi atau kambing dibuang tidak ada manfaat, maka ini bisa kita olah menjadi pupuk organik yang tidak bisa mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Nah, tumbuhan itu yang kita bisa buat bahan makanan adalah bisa kita ambil dari batangnya, daunnya, bunga, buah, dan biji. Semuanya kita bisa manfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian selanjutnya adalah sebagai penghasil bahan sandang. Kalau di hewan tadi berasal dari kain wol atau ulat sutra. Nah, dari bahan tumbuhan kita juga bisa menghasilkan kain atau bahan sandang, yaitu dari serat kapas. Nah, serat kapas ini kita bisa manfaatkan untuk membuat kain katun. Selanjutnya adalah sebagai bahan bangunan. Yang sering kita gunakan adalah dari pohon jati, kemudian ada pohon kelapa dan pohon meranti yang kita manfaatkan untuk bahan bangunan, rumah ataupun bangunan lainnya. Yang keempat adalah sebagai bahan pewarna alami. Nah, bagi kalian yang ingin mewarna makanannya tidak perlu menggunakan pewarna kimiawi, kalian bisa menggunakan pewarna alami, yaitu contohnya adalah pohon sawi dan pandan bisa menghasilkan warna hijau. Kemudian wortel bisa menghasilkan warna jingga dan pastinya kunyit bisa sebagai penghasil warna kuning. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya sebagai bahan obat. Contohnya adalah jahe untuk mengobati batuk atau menghangatkan tubuh. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Kemudian daun jambu biji untuk mengobati diare.
Bahan baku industri. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Pasti kalian sudah tahu ya, ban itu bahan dasarnya adalah dari karet. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai orang untuk pembuatan cat. Ini yang sangat penting ya. Getah pinus kita gunakan untuk cat, tetapi kayunya digunakan untuk dalam pembuatan kertas. Jadi begini, sebenarnya pohon pinus itu dipakai untuk bahan baku pembuatan kertas, tetapi getahnya kita bisa pakai untuk industri cat. Kemudian contoh yang lain adalah buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri minyak goreng yang kita pakai sehari-hari. Nah, manfaat selanjutnya adalah untuk menjaga kualitas air. Mengapa demikian? Karena salah satu contohnya adalah tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Jadi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Info lainnya adalah bahwasanya ada tumbuhan yang namanya beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusus halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau kita sebutnya sebagai tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Dan keong ini membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Baiklah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.